Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau minta maaf kepada kalian semuanya, karena untuk bab 3 ini baru Ibu jelasin minggu ini ya. Oke, kita memasuki bab ketiga, yaitu saluran distribusi perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi adalah bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan terapi, baik tindakan maupun perawatan terhadap pasien, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1177/Menkes/SK/10/2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, dan gas medis. Jadi sekali lagi, untuk perbekalan farmasi itu tidak melulu hanya obat ya, tapi bisa juga bahan obat, kemudian alat kesehatan. Alat kesehatan maksudnya apa sih? Termometer, kemudian alat tensi, timbangan kilogram gitu ya. Kemudian ada juga reagensia. Reagensia itu apa? Reagensia itu adalah zat kimia yang digunakan untuk menimbulkan reaksi kimiawi yang telah ditentukan. Biasanya itu dipakai untuk mengetes mengetes golongan darah itu. Kemudian ada radiofarmasi. Nah, untuk radiofarmasi ini penggunaan senyawa radiofarmasi itu penggunaan senyawa radioaktif dalam pengobatan penyakit. Nah, untuk radiofarmasi digunakan untuk tujuan diagnostik ataupun terapeutik, jadi untuk mendiagnosa suatu penyakit atau untuk mengobati suatu penyakit. Contohnya apa sih? Contohnya itu, contoh radiofarmasi misalnya radiasi dengan menggunakan sinar X, radiasi sinar alfa gitu ya. Kemudian ada gas medis. Gas medis barangkali kalian ada yang tahu. Nah, untuk contoh gas medis itu contohnya adalah oksigen atau O2 ya. Itu namanya contoh dari gas medis. Kemudian untuk perbekalan farmasi itu meliputi yang pertama ada obat. Obat di sini itu terdiri dari obat golongan narkotika, obat golongan daftar G atau obat keras ya. G itu Gevaerlich, bahasa Belanda, artinya itu bahaya. Kemudian obat keras tertentu dan psikotropik, obat bebas terbatas dan obat bebas. Kemudian yang kedua ada bahan obat baku. Bahan baku obat ya, ini maksudnya bahan baku obat. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu bahan yang digunakan untuk pembuatan obat. Misalnya tablet paracetamol itu kan tidak hanya terdiri dari zat aktif paracetamol, tapi dalam tablet paracetamol tersebut ada campuran dari pengisi, penghancur. Contohnya itu bahan lainnya digunakan apa sih? Misalnya ada talkum gitu ya. Itu termasuk bahan baku obat. Kemudian ada obat tradisional dan bahan obat tradisional. Obat tradisional contohnya apa? Contohnya seperti jamu Simplicia gitu ya. Kalau Simplicia itu kan yang bahan bakunya. Bahan obat tradisional bisa berupa dari tumbuhan, dari hewani gitu. Contohnya apa yang dari tumbuhan? Contohnya seperti Simplicia daun atau flos gitu ya. Kemudian ada alat kesehatan dan kosmetika. Nah, untuk kosmetika ini termasuk juga perbekalan farmasi. Jadi hati-hati ya, terutama bagi para putri ini kan sekarang menggunakan skincare. Jadi kosmetik yang digunakan itu harus ada izin dari Badan POM-nya. Yang kedua, kita akan belajar tentang
Unit produksi dan distribusi berbekalan farmasi. Untuk unit produksinya, beberapa jenis unit produksi berbekalan farmasi antara lain itu industri farmasi, industri kosmetik, dan industri obat tradisional. Industri farmasi meliputi industri obat paten dan generik. Obat paten itu maksudnya obat bermerek ya, obat dengan nama dagang, serta industri bahan baku obat. Yang kedua ada unit distribusi. Beberapa jenis unit distribusi berbekalan farmasi antara lain itu pedagang besar farmasi atau PBF sebagai agen, pedagang besar farmasi, kemudian apotek dan toko obat berizin. Jadi untuk unit distribusi ini adalah perantara sehingga perbekalan farmasi itu sampai ke tangan pengguna atau pasien gitu. Kemudian pengelompokan saluran distribusi. Saluran distribusi itu apa? Saluran distribusi adalah suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengecer yang dilalui oleh komoditas, produk atau jasa untuk dipasarkan. Jadi salurannya itu apa aja sih untuk perbekalan farmasi bisa sampai ke tangan pasien atau konsumen, yaitu terdiri dari agennya, kemudian ada pedagang besar, kemudian ada pengecer. Pengecer itu berarti penjual dalam jumlah sedikit yang dilalui oleh komoditas, produk atau jasa. Berdasarkan jenis ya, ini maaf Tivo, berdasarkan jenis perbekalan farmasi yang didistribusikan, terdapat beberapa kelompok saluran distribusi yang sesuai dengan regulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang kefarmasian. Yang pertama itu saluran distribusi narkotika. Nah, kenapa untuk distribusi narkotika ini ada saluran khususnya? Tujuannya kira-kira apa? Nah, tujuannya adalah agar distribusi narkotika dapat dikendalikan dan diawasi dengan ketat sehingga tidak membahayakan masyarakat ya. Seperti yang kita tahu, untuk efek penggunaan narkotika itu kan bisa kalau digunakan secara sembarangan itu kan bisa merusak sistem saraf ya. Makanya untuk distribusi atau penyalurannya itu ada PBF-nya khusus. Tidak hanya didistribusi ya, tapi saat produksi pun itu ada pabrik khusus yang didaulat atau ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PT Kimia Farma. Nah, untuk narkotik ini hanya diproduksi dan didistribusikan oleh Kimia Farma. Dari PBF Kimia Farma, narkotik hanya dapat disalurkan kepada apotek sebelum diberikan kepada konsumen atau pasien. Jadi PBF Kimia Farma nanti ke rumah sakit, ke instalasi farmasi rumah sakit atau ke apotek atau ke fasilitas kesehatan lainnya, baru narkotik tersebut bisa diberikan kepada konsumen yang membutuhkan. Yang kedua ada saluran distribusi obat daftar G atau Gevaris atau keras tadi ya. Daftar obat G mencakup obat atau bahan baku obat dalam substansi. Obat saluran G ini disalurkan dari produsen langsung ke PBF atau melalui agen sebelum disalurkan ke PBF. Jadi dari produsen itu bisa langsung ke PBF atau dari produsen ke agen baru ke PBF. Nah, dari PBF itu akan disalurkan ke apotek untuk diberikan kepada pasien atau konsumen. Yang ketiga ada saluran distribusi obat bebas terbatas dan obat bebas. Masih ingat ya perbedaan dari obat bebas dan obat bebas terbatas?
Dari segi ini review sebentar. Dari segi penandaan untuk obat bebas terbatas itu warnanya ada lingkaran, warna garis tepinya hitam, warna lingkarannya warnanya biru. Nah, untuk penandaan obat bebas itu lingkaran, garis tepi hitam, warna dalam lingkarannya hijau. Obat bebas terbatas disalurkan dari produsen langsung ke BBF atau melalui agen sebelum disalurkan ke BBF. Obat dapat disalurkan melalui apotek atau pengecer. Jadi hampir sama seperti daftar obat G ya. Untuk saluran distribusi obat tradisional itu disalurkan dari industri obat tradisional, misalnya yang seperti yang kita kenal itu ada Sido Muncul, Nyonya Menir, Jamu Jago kayak gitu ya, kepada agen distribusi, kemudian disalurkan kepada pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Yang kelima, saluran distribusi alkes atau alat kesehatan. Alat kesehatan disalurkan dari produsennya kepada agen BBF, kemudian kepada PBF. Jadi dari produsennya dulu ke agen berarti PBF yang lebih besar ya, kemudian ke PBF. Nah, dari PBF baru disalurkan melalui apotek, kemudian baru ke tangan konsumen atau pengguna. Lanjut, kita belajar tentang pedagang besar farmasi. Menurut keputusan Menkes tahun 2002 tentang pedagang besar farmasi, yang dimaksud PBF adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk PBF ini dia mempunyai hak, memiliki izin untuk melakukan pengadaan. Pengadaan itu maksudnya ibaratnya menyetok gitu ya, menyetok dari produsen, kemudian disimpan sesuai aturan, kemudian menyalurkan perbekalan farmasi sesuai perundang-undangan yang berlaku kepada apotek, instalasi farmasi rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2011 tentang PBF, yang dimaksud PBF yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengertiannya agak sedikit berbeda dari tahun 2002 ke tahun 2011 gitu. Kegunaan PBF itu apa? Kegunaannya adalah untuk melakukan pengadaan, penyimpanan. Pengadaan itu maksudnya pengadaan dari produsen atau pembuat ya. Kemudian setelah diadakan itu disimpan yang baik, kemudian disalurkan baik dalam jumlah kecil maupun besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, PBF ini dapat menyalurkan perbekalan farmasi ke apotek, ke rumah sakit, dan atau unit pelayanan kesehatan lainnya. Syaratnya apa sih untuk PBF ini? Syarat untuk memperoleh izin beroperasi oleh Kemenkes, PBF harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama dilakukan oleh badan hukum ya ini. Badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan nasional atau kerjasama perusahaan nasional dengan perusahaan asing. Harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, memiliki izin tenaga teknis kefarmasian yang bekerja penuh. Yang keempat, anggota direksi tidak terlibat dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi. Memperhatikan syarat mutu produk, jadi produknya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, harus berkualitas gitu, tidak boleh mengedarkan perbekalan farmasi entah itu obat
alkes atau bahan obat dalam keadaan sudah rusak, itu nggak boleh. Mutunya harus bagus. Produk diperoleh dari sumber yang sah, jadi produsennya itu harus memiliki izin produksi juga, nggak boleh asal-asalan. Memiliki bangunan atau sarana yang memadai, seperti gudangnya itu harus dapat menjamin mutu produk. Ini terkait dengan penyimpanan ya, jadi gudangnya itu harus dapat menjamin mutunya, mutu dari awal dia menerima dari produsen sampai dia apa sebelum setelah didistribusikan ke apotek itu masih sama. Kemudian gudang dan kantor dapat dipisah dan diawasi oleh direksi, kemudian melakukan dokumentasi. Dokumentasi di sini yang dimaksud itu terkait dengan barang masuk, barang keluar, ED, kemudian nama perusahaan dia mendapatkan stok perbekalan farmasi itu. Untuk kewajiban PBF yaitu yang pertama mengarsipkan surat pesanan, jadi diarsipkan ya, dikumpulkan gitu. Yang kedua membuat faktur penerimaan barang dari pusat, jadi setiap ibaratnya kulaan atau pengadaan itu ada faktur. Membuat faktur pengiriman dan penyerahan barang ini dilakukan saat mengirimkan perbekalan farmasi ke instalasi farmasi rumah sakit, ke apotek atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Yang keempat, membuat kartu persediaan. Kartu persediaan itu maksudnya semacam kayak kartu stok gitu ya. Yang kelima, membuat laporan pendistribusian obat per triwulan. Jadi untuk laporan pendistribusian obat ini dibuat tiap 3 bulan sekali. Tata cara penyaluran pedagang besar farmasi. Yang pertama, pedagang besar farmasi hanya dapat menyalurkan obat keras kepada yang pertama PBF lainnya. Yang kedua, apotek berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek. Jadi untuk obat keras itu PBF, misal PBF Kimia Farma itu bisa apa sih istilahnya, gandeke atau bisa nempel gitu ya. PBF lain itu bisa nempel di Kimia Farma, tapi untuk narkotik tidak boleh. Ini untuk obat keras ya. Obat dan penyaluran PBF itu mengirimkan barang jika ada surat pesanan dari apotek yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek. Jadi misal mau nulis surat pesanan yang ditandatangani oleh AA, asisten apoteker, itu nggak boleh. Jadi tanda tangan surat pesanan atau SP itu harus oleh apoteker. Yang ketiga, rumah sakit berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker kepala instalasi farmasi rumah sakit. Kalau rumah sakit itu mau pesen ke PBF, jadi surat pesanannya atau SP-nya itu harus ada tanda tangan dari apoteker kepala instalasi farmasinya. Yang keempat, instalasi yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, sekian untuk bab 3 ini, saluran distribusi perbekalan farmasi. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung chat Bu Arifah ya. Oke, sebentar lagi kalian akan UTS, jadi maksimalkan dalam belajar. Kalau ada yang kurang jelas penjelasan dari Ibu, baik bab 1, bab 2, ataupun bab 3 ini, tolong segera ditanyakan ke Bu Arifah. Sekian dari Bu Arifah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.